Allah memerintahkan seluruh ibadah, Allah tidak pernah ikut serta dalam ibadah itu. Iya, Allah perintahkan salat, puasa, zakat, haji, umrah, zikir, ya kan? Doa, Allah ikut nggak? Tapi ketika Allah perintahkan salawat kepada nabinya, siapa yang bersalawat pertama kali? Siapa yang pertama kali bersalawat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan hidayah Allah kita dapat bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba di masjid yang mulia ini dalam salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kita sehingga pada saatnya kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita bicara tentang Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menggambarkannya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Zaman akan berakhir dan tidak seorang pun mampu untuk menggambarkan sifat-sifatnya. Mengapa demikian? Karena Allah sudah mengatakan dia azim. Allah telah mengatakan apa? Azim. Dia nur. Dia Raufur Rahim. Kalau kita mengatakan itu besar, itu adalah ukuran kita. Tapi kalau Allah sudah mengatakan dia besar, tak mampu kita untuk menalarkan kebesaran yang Allah inginkan itu. Faham? Seseorang datang kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ya Ali, sifli an Rasulillah. Ya Ali, aku bertanya dengan beberapa sahabat, dan sahabat itu mengatakan, kau datanglah ke rumah yang seorang manusia dari kecilnya bersama Rasulullah dan di kamarnya Rasulullah. Dia sepupunya Rasulullah dan dia juga penantunya Rasulullah dan dia juga pintu gerbangnya Rasulullah. Siapa itu? Al-Imam Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah alaihi wassalam. Imam Ali mengatakan, apa yang kau tanyakan? Sifli an Rasulillah, coba kau gambarkan Rasulullah kepadaku, karena aku enggak bertemu dengan Nabi. Dia seorang tabi'in. Kata Imam Ali mengatakan, kalau begitu kau jawab dulu pertanyaanku. Ya Amirul Mukminin, aku mau minta pertanyaan, malah aku ditanya sama engkau. Iya, ini jawabannya. Oke, baik kalau begitu. Imam Ali mengatakan, berapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan nikmat di muka bumi. Ya Amirul Mukminin, engkau hafal Quran. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah itu enggak mungkin.
nikmat yang Allah turunkan itu ke muka bumi, tidak mungkin kita mampu untuk apa? Menghitungnya. Banyak bu, betul nggak? Berbagai macam nikmat. Salah satu bu nikmat, kalau sendirian langsung tidur itu nikmat bu. Iya pak ya. Ada orang mau tidur minum apa dulu? Minum obat ratusan ribu. Betul. AC-nya 16 derajat. Besok sana, besok sini, kan begitu. Iya kan? Ini nyender aja enak. Iya enggak? Sini enggak ada yang tidur, melek terus. Paham? Subhanallah. Banyak nikmat. Oleh karena itu Allah mengatakan fabi'ali ala'i rabbikuma tukadziban. Jin dan manusia, nikmat Tuhan yang mana yang kau mampu untuk pungkiri? Mungkin. Ya Amirul Mukminin, enggak mungkin kita mampu untuk menghitung nikmat Allah. Baik, coba lihat apa yang dikatakan Al-Quran tentang nikmat yang Allah turunkan. Wamal hayatud dunya illa mata'un qalil. Sungguh kenikmatan yang ada di muka bumi ini menurut Allah kecil. Tapi Allah menggambarkan Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia memiliki budi pekerti yang agung, yang besar, yang luhur. Bagaimana nikmat yang kau katakan banyak itu, Quran mengatakan apa? Kecil. Sedangkan Al-Quran menggambarkan sosok Nabi itu agung, besar. Yang kecil aja nggak bisa kehitung, apalagi yang besar. Paham? Halo? Apa pahamnya? Dunia dengan seluruh isinya Allah gambarkan kecil, tapi sosok dia Allah katakan azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus ada yang mengatakan Nabi itu sama dengan kita. Masya Allah. Saya sengaja nih bawa dalil-dalilnya, biar kita tahu bahwa Nabi itu sangat lain dengan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian, hei Yahudi dan Nasrani, telah datang kepada kalian cahaya Allah. Allah katakan apa? Nur. Dan Al-Quran yang terang benderang, mubin. Bu, yang namanya sejarah udah kejadian atau belum kejadian? Hah? Udah kejadian. Namanya sejarah. Kalau sejarah Nabi kapan dimulai? Sebelum nabinya ada, sejarahnya udah ada. Subhanallah. Paham? Nabi diceritakan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, iya kan? Nabinya udah ada belum? Belum. Bahkan ketika Jabir bin Abdullah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma khalaqallahu qabla al-asya? Apa yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu? Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jabir bertanya, ya Rasul, apa yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu? Sebelum segala sesuatu. Ya Jabir, Allah menciptakan sebelum segala sesuatu cahaya Nabi-Mu. Subhanallah.
Terus kita bilang sama. Bu, Nabi tidur, hatinya nggak tidur. Betul nggak? Kita tidur dua-duanya. Orang kita melek aja tidur. Betul nggak? Subhanallah. Mentari tak mampu untuk menyinar keras kepadanya. Dalam satu riwayat, kalau Nabi lewat itu dalam kegelapan, bercahaya, dia nur. Dia membawa cahaya dan dia cahaya. Allah yang mengatakan itu, laqad ja'akum minallahi nur. Cahaya yang dia bawa, dan dia pun cahaya dari Allah. Dia azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Saya ulang lagi, kalau seorang manusia mengatakan ini rumah besar, itu ukuran besarnya ukuran manusia. Betul? Iya kan? Tapi kalau Allah mengatakan besar, siapa yang bisa mengukur? Iya. Bagaimana sama? Sebel pagi-pagi jadinya nih. Faham maksudnya? Subhanallah. Allah tak pernah memanggil namanya di Al-Quran dengan panggilan Ya Muhammad, Ya Ahmad, tak pernah. Kalau Adam alaihi salam dipanggil Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, hai Adam. Ya Nuh dipanggil Ya Nuh, inna laisa min ahli inna amalahu ghairu salih, langsung dipanggil namanya oleh Allah. Coba Al-Quran ada enggak Ya Muhammad? Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, Taha, Yasin, dipanggil dengan pujian. Ya ayyuhal muzammil. Subhanallah. Panggilan aja udah lain. Bahkan kalau ada dalam Al-Quran namanya Nabi, hanya satu saja nggak pakai Rasul. 4 kali nama Nabi itu diulang dalam Quran, 3 pakai Rasul. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Wa ma kana Muhammadun illa rasul. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul. Ada rasulnya, ada pangkatnya. Jadi gergetan kita kalau bilang Nabi, jangan suka lebay muji-muji Nabi, baca Quran. Atau hatinya memang udah rusak. Ini Allah yang menyanjungnya, bukan kita yang menyanjungnya. Wa rafa'na laka dzikrak. Siapa yang tinggikan? Allah, bukan manusia. Manusia ditinggikan 5 tahun, habis itu dipanggil KPK. Selesai. Waktu menjabat dipuji, habis menjabat dimaki. Itu manusia. Ini akhlaknya, khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Masya Allah. Quran bersamanya, Al-Quranun Natiq, Quran yang berbicara. Siapa? Huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu muqaddimah. Kita selesai 8:30 lah Bu, insyaallah. Boleh? Hah?
Satu, Allah itu memilih. Allah itu apa? Memilih hambanya, difilter oleh Allah untuk menciptakan Nabi yang terakhir ini bukan main-main. Sehingga Adam, Nuh, Musa bertawassul dengan namanya. Allah. Nuh, Adam, Nuh, Musa bertawassul dengan namanya, menyebut namanya sebelum dia ada. Dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ibrahim kurang lebih 63 keturunan, tidak ada satupun cacat, la fisik wala mental, dzu khuluqin azim. Mereka memiliki budi pekerti yang agung. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihir, terus ke atas ke Nabi Ismail dan Ibrahim. Tidak ada satupun dalam sejarah Siratul Nubuwah, itu banyak kitab jilidnya, nggak ada satupun kakek-kakeknya preman. Rumahnya 24 jam terbuka untuk orang mengadu, tangannya terbuka, orang-orang ahli karam, bukan orang-orang zalim. Dan mereka itu terus terang saja mempunyai jenjang-jenjang martabat yang mulia. Orang baik, orang suci, nabi. Masya Allah. Sama kita. Maka itu Bu, menyebut namanya saja kita kalau nggak berselawat pelit. Subhanallah. Iya. Halo. Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang pelit? Oh, manusia yang paling pelit di muka bumi ini adalah manusia yang mendengar namaku sengaja tidak mau berselawat kepadaku dan keluargaku. Bayangkan. Abkhalun nas. Nanti dalam salah satu riwayat hadis, manusia yang tidak mau dilihat Nabi. Salah satunya adalah apa? Manusia yang disebut nama Nabi, dia tidak mau berselawat kepada Nabi. Itu. Jadi sekarang ini saya sudah sampaikan, kalau kita mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tusalli alayya salatal batra. Jangan kalian berselawat kepadaku dengan selawat yang terputus. Saya mau tanya sama ibu-ibu, waktu salat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diam, enggak pakai wa ala ali sayyidina Muhammad, batal enggak salatnya? Batal. Batal enggak? Batal. Enggak sah. Itu kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kita salat itu menghadap Allah. Kita berbicara kepada Allah, kita rukuk kepada Allah, kita sujud kepada Allah. Tapi Allah mengatakan, kau boleh sujud, boleh dialog kepadaku, sebut nama kekasihku sebelum kau selesaikan sholat itu. Jelas ya Bu, bapak-bapak, itu kedudukan Nabi. Apalagi di dalam Al-Quran itu Allah sering menggunakan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Iya, taat kepada Allah, Allah dulu baru Rasul. Tapi Allah balik Bu, di dalam sebuah ayat, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang ikut Nabi sama dengan ikut Allah. Masya Allah, Nabi dulu disebut Bu. Faham maksudnya? Yang lebih dahsyat lagi, gini, kalau ente cinta aneh, ente ikutin aneh, wajar nggak Bu? Hah?
Masa kalau ente cinta aneh, ente ikutin dia? Nggak ada. Betul nggak? Halo? Iya kan? Kalau ente cinta aneh, ente ikutin aneh. Niscaya aneh akan jatuh cinta karena ente cinta sama aneh. Betul kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah mengatakan apa? Kalau seandainya kalian mencintai, kata Allah, cintai dulu nabiku. Masya Allah. Cintai dulu, cinta kalian gak akan sampai kepadaku kecuali melalui siapa? Niscaya aku cinta kepadamu, kata Allah. Itu jawabnya, yuhibbukumullah. Jawaban dari Allah. Bukan sekedar itu aja. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Aku akan hapuskan seluruh dosa-dosamu. Subhanallah. Jelas? Udah? Ya udah. Jadi satu, namanya sudah terukir di kitab-kitab sebelum adanya. Dia cahaya, dia azim, turunannya difilter itu sama Allah. Parasnya bu, aduh. Dalam riwayat, tak ada satupun manusia yang mampu untuk memandang lama wajahnya. Kalau dia nunduk, baru sahabat melihat lama wajahnya. Kalau bertatapan, enggak mampu, karena haibah dia luar biasa. Itu Rasul. Di malam hari kalau dia lewat, terang benderang bagaikan purnama. Ketampanannya sehingga dilukiskan oleh Hasan bin Thabit, engkau diciptakan sebagaimana kehendakmu. Ya gharul badru min husni wajhi. Rembulan pun cemburu akan ketampananmu. Yusuf alaihi salam begitu gantengnya, itu yang muji manusia, tapi Nabi Muhammad yang memuji Jibril alaihi salam. Tidak ada satu manusia yang pernah melahirkan keindahan seperti engkau, subhanallah. Bu, bapak-bapak, kalau beradanya Rasul di tempat ini semerbak harumnya. Fata'at-turuk wal manazil wa bi'amfi dzikrihi tathayyabatil majalisu wal mahafil. Ketika dia duduk di satu tempat, semerbak harumnya. Kalau dia lewat di jalan-jalan, melekat wanginya itu sampai beberapa saat. Ini riwayat sahabat. Kita habis mandi aja bau tengik, bu. Keringatnya dia wangi. Itu ada dalam hadis. Ditadah keringatnya menjadikan minyak wangi. Wudunya direbutkan, rambutnya diburu. Terus kita bilang sama. Aina aklak wa aina sya'ruk. Di mana perasaanmu mengatakan Nabi itu sama? Bagaimana Nabi itu sama sedangkan Allah berselawat kepadanya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita salawat kepadanya, Allah dan malaikatnya bersalawat 10 kali kepada kita. Sama enggak? Dua bu, orang yang mengatakan Nabi itu sama. Satu, dia bodoh. Kedua, atau memang hatinya busuk. Yang pertama, dia bodoh tapi sok tahu. Yang kedua, dia tahu tapi memang dia busuk. Saya mau tanya sama ibu-ibu sekarang nih, bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Enggak nyebut nama suami sebulan, Allah marah enggak bu? Enggak marah. Ya Pak, kita tahulah kalau ibu lagi manggil dia ada maunya, ya enggak? Subhanallah. Tapi enggak panggil dengan nama Nabi tanpa uzur syar'i, marah enggak Allah? Sehari aja marah, berarti enggak sholat kita. Ini lidah lebih banyak kita manggil nama Nabi dan keluarganya ketimbang kita menyebut nama ibu kita yang melahirkan dan menyusui kita. Betul? Subhanallah. Seakan-akan Allah mengatakan, tiap hari kau tak boleh lepas dengan dia, karena dia yang akan menyelamatkan engkau di hadapanku. Subhanallah. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Anak yang kita mati-matian kita didik dia, ya kan, kita pikirkan dia di dunia aja, dia nggak peduli apalagi di akhirat. Istri di dunia banyak yang kabur. Kalau suami jarang bu yang kabur bu. Ada nggak suami kabur? Ada itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana ibu itu nggak pernah lari dari anaknya, tapi Al-Quran mengatakan seorang ayah dan ibu pun akan lari dari anaknya. Di saat itu siapa yang akan peduli? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi pada menyerah. Itu di Fathul Bari itu. Seluruh nabi pada menyerah. Illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummati ummati analah. Umatku umatku, ini aku. Ra'aitu ghurran muhajjalina min atharil wudu. Aku tahu tanda umatku itu karena wajahnya bercahaya bekas wudu. Subhanallah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Allah ketika memerintahkan seluruh ibadah, ingat, Allah memerintahkan seluruh ibadah, Allah tidak pernah ikut serta dalam ibadah itu. Iya, Allah perintahkan salat, puasa, zakat, haji, umrah, zikir, ya kan, doa, Allah ikut enggak? Tapi ketika Allah perintahkan salawat kepada nabinya, siapa yang bersalawat pertama kali? Siapa yang pertama kali bersalawat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Allah. Ketika seluruh para malaikat, ya malaikat isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Seluruh malaikat sujud kepada Adam. Allah enggak ikut. Betul? Allah perintahkan itu sujud kepada Adam. Seluruh malaikat sujud. Sujudnya berapa kali? Sekali. Tapi ketika Allah perintahkan malaikat untuk berselawat, kapan berhentinya selawat itu? Sampai akhir zaman. Subhanallah. Ya bu, paham? Apa paham? Sujudnya malaikat kepada Adam sekali, selawatnya malaikat kepada Nabi sampai akhir zaman. Bukan sekedar itu saja, wasallimu taslima. Kita diperintahkan untuk apa? Salam kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bahkan setiap salat kita,
diulang oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Apa jawab Nabi? Nabi enggak pernah tinggalkan kita, Bunda. Nabi enggak pernah meninggalkan umatnya. Dia jawab, wa ala ibadika salihin. Salam untukku ya Allah, tetapi juga kepada hamba-hambamu yang saleh. Subhanallah. Dalam satu riwayat, wa qul ya'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah, Allah, Rasul dan arwah orang tuamu menyaksikan. Jadi setiap perbuatan maksiat yang kita lakukan, Nabi masih mendoakan kita. Subhanallah. Nabi masih mendoakan kita. Orang tua kita masih mendoakan kita. Nabi masih mendoakan kita. Nabi cinta sama kita. Dia sangat cinta kepada kita. Allah tawarkan ini dunia berserta seluruh isinya, dia tolak. Dia ingin diangkat menjadi raja, dia tolak. Dia hanya ingin satu. Aku inginkan dari umatku tidak ada satu pun yang masuk neraka jahanam. Itulah yang Allah mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan apa yang kau inginkan. Subhanallah. Allah akan memberikan apa yang kau inginkan, ya Nabi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sedangkan Nabi Musa mengatakan, Allah mengatakan, ya Musa, mengapa engkau datang terlebih dahulu? Ya Allah, aku inginkan keridhaan-Mu. Nabi-nabi yang lain mengatakan, kami memohon ampunan dan keridhaan-Mu ya Allah. Tapi untuk Nabi Muhammad, ya Nabiku, ya hai kekasihku, apa yang kau inginkan aku redha. Sama. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat satu ayat ini luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Dengarkan ini. Hai orang yang beriman, jangan mengeraskan suaramu di hadapan Nabi. Seperti kalian lakukan satu dengan yang kalian sering keras mengeras, nggak apa-apalah. Tapi di hadapan Nabi jangan kau lakukan itu, atau kubatalkan seluruh amalmu. Subhanallah. Allah yang marah. Allah batalkan seluruh amal kita, dan kalian tidak merasa itu. Allah telah batalkan. Jadi orang yang mengeraskan suaranya di hadapan Rasul sehingga mengganggu Rasul, Allah katakan antahbata a'malukum. Atau Allah Subhanahu wa taala akan apa? Membatalkan seluruh amal ibadah kalian. Subhanallah. Allahu akbar. Jelas ya? Nah, oleh karena itu, ini manusia agung. Ini manusia sempurna, al-insanul kamil. Manusia yang sempurna. Manusia yang tak mampu dicela oleh jin dan manusia. Dilahirkan dari keturunan yang suci, di tempat yang suci, membawa misi yang suci. Keluarganya disucikan dalam Al-Quran. Untuk manusia-manusia yang ingin mensucikan dirinya, dan dia pun diwafatkan dalam keadaan suci dan di tempat yang suci. Ada manusia yang seperti itu?
Oleh karena itu, jangan lepas lidah ini berselawat kepadanya, dan jangan berselawat dengan salawat yang terputus. Jadi kalau berselawat seperti mana kita berselawat di dalam solat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ustaz nggak pakai Sayyidina, nggak apa-apa, nggak usah ribut. Ribut pakai Sayyidina, nggak pakai Sayyidina. Salawat enggak. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh enggak? Boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh gimana Ustaz? Yang enggak sholawat, yang bawel ngomong dulu. Bapak-bapak bu yang bawel, ibu-ibu enggak, alhamdulillah. Ibu-ibu rapi banget lah, Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang bertentangan dengan Nabi, Allah sediakan neraka jahannam. Subhanallah. Ini Quran. Nah, oleh karena itu, itulah yang Nabi mengatakan, ajari anak-anak kalian mengenal nabinya, mengenal keluarganya, dan mengenal kitab Allah. Karena Nabi dan keluarganya tak terpisah, dan Nabi dengan Al-Quran tidak berpisah. Ini hadis. Sehingga beliau menitipkan, udzakirukum bi ahli baiti, udzakiruhum bi ahli baiti, udzakiruhum bi ahli baiti. Aku ingatkan kalian dengan keluargaku, dengan keluargaku, dengan keluargaku. Siapa yang khususnya 5 orang ini? Ashabul kisah. Ini Quran. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk kita mampu untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memang beliau itu rahmatan lil alamin. Untuk itu, kalau seorang yang beragama dia tidak lembut seperti yang membawa agama, berarti dia ngikut setan. Faham? Halo? Karena nabinya itu rahmatan lil alamin. Nabinya sejuk. Nur itu enggak membakar. Nur itu tidak membuat gerah. Nur itu selalu memberikan kesejukan, memberikan manfaat, mengumpulkan orang. Kalau nar, sebaliknya. Jadi kalau kita habis dengar ceramah, mau berantem menjadi rumah, itu habis dengerin setan berarti. Agama itu rahmah. Maka itu Nabi mengatakan, ana rahmatun muhda, aku rahmat sentuhan kasih sayang yang apa? Yang Allah hadiahkan untuk kalian. Mab'us rahmatan lil alamin. Dia diutus untuk alam semesta. Saya pernah mendengar, kalau tidak salah, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, kalian dengar itu ayat Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa? Tidaklah ada lampu kecuali untuk menerangi. Betul? Tidaklah ada AC kecuali untuk pendingin, ya kan? Tidaklah kuutus engkau ya Nabi kecuali untuk alam semesta. Tadi tidak ada lampu, gelap. Tidak ada AC, panas. Kalau Nabi tidak diutus alam semesta, Allah nggak berikan rahmat.
Subhanallah. Apa yang Nabi mengatakan, tidak ada satupun di antara kita, kata Nabi, yang masuk ke dalam surga tanpa rahmat Allah. Saya mau tanya, rahmat yang paling besar Allah turunkan ke muka bumi ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baca Quran itu jangan lewat aja. Rahmatan lil alamin. Allah turunkan dia sebagai rahmah, dan kita tidak akan masuk surga tanpa melalui dia. Dia adalah rahmah yang Allah turunkan ke muka bumi. Nah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan, kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, sehingga kita tambah kecintaan kita kepada Nabi, karena Nabi tidak pernah tidak mencintai kita. Dalam sebuah riwayat, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menanti umatnya untuk masuk surga. Menanti umatnya untuk masuk surga. Udkhuluha bisalamin amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, dalam riwayat ada kelompok pengajian nanti di akhirat. Halo, ada kelompok apa? Pengajian di akhirat. Itu kata, si fulan teman kita kemana? Kok nggak ada sama kita? Nggak tahu dia di neraka, Bu. A'udzubillah. Terus ini sahabat-sahabat yang pengajian, ya Allah, itu orang baik, ya Allah, engkau lebih ini. Allah dengan kawan-kawannya nih memberikan syafaat. Dia dikeluarkan dari neraka karena kawan. Bagaimana Rasulullah SAW terhadap umatnya, sehingga dalam riwayat itu dikatakan Nabi itu menengok ke belakang, Bu. Nabi nengok lagi ke belakang. Jibril mengatakan, udkhuluha, enggak ada satupun yang akan masuk ke dalam surga kecuali engkau masuk dulu. Allah enggak izinkan yang lainnya untuk masuk surga kecuali nabinya. Dia menjadi syahid atas seluruh umat manusia ini. Syahidan. Bukan sekedar syahid, saksi terhadap umatnya, seluruh umat dia syahid. Apa yang dikatakan beliau ketika disuruh masuk? Ya Jibril, aku belum mampu untuk masuk ke dalam surga karena aku inginkan seluruh umatku bersamaku ke dalam surga. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Nah, sebagai akhir, Nabi mengatakan ada makhluk yang paling beriman di muka bumi ini. Sahabat ditanya oleh Rasulullah, ya Rasul, siapa? Kata Rasulullah, kau pikirkan coba. Ya Nabi, yang paling beriman itu para nabi, para nabi. Kata Rasulullah, Nabi itu layak kalau dia beriman karena Nabi itu mendengarkan wahyu turun, mendapatkan wahyu turun. Dahsyat luar biasa. Terus kalau tidak Nabi, siapa? Malaikatnya. Oh, kata Nabi, kalau malaikatnya yang paling beriman jelas dia lihat surga dan neraka. Kita kalau lihat neraka pakai mukena 24 jam, Bu. Nggak ada yang ke pasar, bapak-bapak istighfar terus kalau lihat neraka. Kalau begitu, kalau tidak Nabi, tidak malaikat, kami ya Rasulullah, kami berjuang, berperang bersamamu, beriman kepadamu. Kata Nabi, kalau kalian yang paling hebat imannya, layak, wajar, karena kalian baru saja melihat jemariku keluar air. Kalau begitu siapa ya Rasulullah? Ini di Durrul Mansur ini tafsirnya. Nabi mengatakan mereka adalah
saudaraku. Ingat ibu-ibu, mereka adalah apa? Saudaraku. Mereka tidak sezaman dengan kalian. Lidah mereka selalu basah dengan selawat kepadaku dan keluargaku. Mereka memperjuangkan agama dan mereka merindukan aku dan aku merindukan mereka. Itulah manusia-manusia yang paling tinggi imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dari salah satu sifat yang disebutkan Nabi itu pun sudah beruntung kita. Belalah agama Nabi Muhammad. Basahi lidah kita dengan salawat kepadanya dan keluarganya. Banyaklah kita mengisi lubuk hati ini dengan Nabi, karena dialah satu-satunya cinta yang hakiki, yang lainnya cinta palsu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan kita. Sebelum kita baca Fatihah, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad 3 kali, baru kita baca Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bikaramatil Fatihah, wa binuril Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdi yaghfir warham. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.